Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Sri Mandiri. Saya akan memaparkan laporan hasil analisis butir soal menggunakan aplikasi Anates. Nah, di sini Anates merupakan sebuah program aplikasi komputer yang bertujuan untuk menganalisis butir soal. Nah, program ini sangat bermanfaat khususnya bagi para guru, umumnya para pemerhati evaluasi pendidikan. Baik, kita akan membuka aplikasi Anates dan kita akan menganalisis butir soal yang sudah tersedia. Nah, di sini ini merupakan menu awal dari aplikasi Anates. Kemudian kita melakukan analisis butir soal pilihan ganda. Jadi kita pencet jalankan Anates pilihan ganda. Nah, di sini kita masuk pada file ya. Nah, di file ini kita pencet buat file baru. Kemudian muncul tampilan seperti ini, di mana pada jumlah subjek ini merupakan jumlah responden yang kita analisis. Berarti jumlah responden yang kita analisis itu hanya 40 orang saja. Selanjutnya yaitu pada poin jumlah butir soal. Nah, jumlah butir soal ini yang kita analisis itu sebanyak 50 soal. Dan jumlah pilihan jawabannya itu ada 5, yaitu A, B, C, D, E. Kemudian kita klik OK. Kemudian muncul tampilan seperti ini, di mana ini merupakan contoh yang sudah saya buat. Nah, di sini ini merupakan nama subjek kunci. Jadi ini merupakan kata kunci jawaban. Nah, dan ini merupakan responden yang saya sudah teliti. Kemudian ini jawaban dari mereka. Adapun fungsi-fungsi pada menu bar, yang pertama itu kembali ke menu utama. Nah, jika diklik menu ini, tampilan ini akan tampilan pertama, membuka program pertama ya. Nah, seperti ini. Kemudian ketika kita mengklik menu buat file baru, ini akan isikan data-data seperti pada langkah pertama sebelum muncul layar ini. Ketika kita simpan data yang sudah dimasukkan simpan itu atau saving pada hard disk untuk pengamanan data. Kemudian baca file. Nah, menu ini untuk membuka file yang sudah ada pada data sebelumnya, misalnya untuk mengeditnya. Nah, ini menu cetak, ini untuk mencetak lembar yang dibutuhkan, misalnya data keseluruhan atau suatu hasil olahan data. Baik teman-teman, kemudian setelah dimasukkan data yang sudah saya buat, kita masuk ke dalam aplikasi Anates data tersebut yang sudah saya olah, yaitu ke dalam beberapa poin. Yang pertama, kita mengecek reliabilitas pada instrumen analisis butir soalnya. Nah, sudah terlihat bahwa jika dilihat dari tabel klarifikasi reliabilitas, maka hasil tes pilihan ganda tersebut dikatakan reliabilitasnya itu sangat cukup ya. Cukup karena nilai koefisiennya itu 0,46. Nah, adapun skor bobot jawaban yang benar itu pada data ini yaitu bernilai 1, sedangkan pada skor jawaban yang salah ini bernilai 0. Baik, selanjutnya kita mengecek kelompok answer dan unggul ya. Nah,
Oke, pada tampilan ini bahwa kelompok unggul yaitu ada 11 orang, yaitu BA, RF, MA, FA, dan seterusnya. Nah, masing-masing skor yang paling tinggi itu si BA ya. Si BA ini mendapatkan skor 31, sedangkan pada si MA ini mendapatkan skor 30. Adapun kelompok Ansor pada tampilan ini terdapat 11 ya, 11 responden, yaitu si TR, RK, YM, dan yang lainnya, di mana mereka mendapatkan nilai dari 20, 19, 18, 17, 14, 13, dan 10. Nah, kelompok unggul ini merupakan siswa-siswa yang nilainya tertinggi dari analisa tersebut. Bisa terlihat ya bahwa terlihat ada 11 orang ini, berarti 20% dari jumlah siswa keseluruhan siswa ini nilainya itu tinggi. Kemudian kelompok Ansor ini merupakan kelompok siswa yang nilai-nilainya itu terendah dari analisa tersebut. Bisa terlihat juga yaitu 20% dari jumlah siswa keseluruhan siswa ini yang nilainya terendah yaitu pada absen 12, 34, 13, 17, 16, 30, dan seterusnya. Berikutnya kita akan mengecek daya pembeda dari soal anates kita ya, daya pembeda. Daya pembedanya itu dapat disimpulkan bahwa soal tersebut sedikit butir soalnya yang perlu direvisi, bahkan diganti dengan soal yang baru. Selanjutnya kita mengecek tingkat kesukaran soal tersebut. Nah, dari data hasil analisa, tes pilihan ganda ini memiliki tingkat kesulitan rata-rata mudah dikerjakan ya. Nah, dan beberapa ada yang sukar, yang sedang, tapi tes pilihan ganda ini memiliki tingkat kesulitan rata-ratanya itu dari mudah, sedang, ya. Selanjutnya ini merupakan korelasi skor butir dengan skor total. Terdapat bahwa pada tabel ini merupakan korelasi antara skor siswa dengan skor total. Nah, hasil analisa ini dikategorikan terdapat signifikasi dan tidak signifikasi. Nah, nomor butir soal yang signifikan yaitu nomor 1, nomor 5, nomor 7, nomor 8, nomor 10, nomor 11, dan seterusnya ya. Kemudian tidak signifikannya itu pada nomor 2, 3, 4, 6, 9, dan seterusnya. Bisa dilihat ya. Kemudian kita melihat kualitas pengecohnya. Nah, kualitas pengecoh. Di sini kita dapat melihat ini banyaknya tanda-tanda seperti strip, bintang, kemudian tambah, kurang. Nah, lihat bahwa pada bagian bintang ini merupakan kunci jawaban yang sangat baik ya. Sangat baik. Nah, plus, kemudian plusnya 1 itu baik, kurangnya strip, kemudian strip 2 berarti buruk, strip 3 sangat buruk. Bisa dilihat pada tabel yang sudah saya perlihatkan. Nah, di sini dalam menganalisis butir soal ada yang perlu diperhatikan seorang penganalisis dalam menganalisis suatu tes. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kita penginputan data ke software haruslah hati-hati sebab
Bila banyak data di-input dan kurang teliti, maka akan menyebabkan suatu analisis menjadi tidak valid karena kesalahan penginputan data. Kemudian, siswa yang mengerjakan soal harus benar-benar mengerjakan sendiri tes tersebut. Sebab apabila siswa mengerjakan asal-asalan ataupun saling mencontek, maka penganalisis suatu tes ini tidak akan ada gunanya, sebab hasil pengerjaan tes ini merupakan data yang dibutuhkan untuk dianalisis. Apabila data yang terpenting tersebut tidak valid, akan mempengaruhi hasil dari suatu analisis. Kemudian, semakin banyak jawaban yang dijadikan data, maka semakin valid pula hasil analisis tersebut, sebab daya pembanding akan semakin besar dan hasilnya pun akan semakin valid. Ya, mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.